Putri saya tidak datang ketika rumah sakit menelepon untuk memberitahu tentang serangan jantung saya. Sebaliknya, tunangannya memposting foto dengan keterangan yang kejam. Akhirnya, sehari tanpa raja drama. Marah, saya membuat satu panggilan telepon dan menjual apa yang mereka pikir milik mereka. Siapa yang dramatis sekarang? Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda. Bunyi bip tidak berhenti. Denyut mekanis yang stabil menarik saya kembali dari tempat gelap dan tanpa bobot. Kelopak mata saya terasa seperti amplas saat saya memaksanya terbuka. Plafon putih. Bau disinfektan bercampur dengan sesuatu yang metalik. Rumah sakit. Pak Bima, Anda akhirnya sadar. Seorang wanita berseragam medis mencondongkan tubuh ke arah saya. Rambut hitamnya ditarik rapi ke belakang, senyum profesional, tapi matanya menunjukkan kehangatan sejati. Name tag bertuliskan Tuti Rahmi, perawat. Apa yang terjadi? Suara saya keluar serak. Ada sesuatu di lengan saya. Selang infus menjulur ke kantong cairan bening. Di mana saya? Rumah Sakit Masyarakat Bandung. Anda mengalami serangan jantung di tempat kerja sore ini. Tuti memeriksa sesuatu di monitor di samping tempat tidur saya. Jari-jarinya menari di tombol yang tidak bisa saya lihat. Para medis membawa Anda sekitar tengah hari. Anda tidak sadar selama sekitar 2 jam. Serangan jantung. Kata-kata itu menghantam seperti air dingin. Saya mencoba duduk, tapi tangan lembut Tuti menekan saya kembali. Pelan-pelan. Anda perlu istirahat. Dia menarik kursi ke samping tempat tidur. Kami menghubungi putri Anda yang tercantum sebagai kontak darurat. Syukurlah. Rina akan segera tiba. Mungkin berjalan mondar-mandir di lorong dengan kerutan khawatir yang selalu muncul saat saya sekadar bersin. Dia akan bersikeras menginap, tidur di kursi tidak nyaman yang disediakan rumah sakit untuk keluarga. Dia bilang dia sibuk dan tidak bisa datang. Bip monitor seolah meloncat. Apa? Komposur profesional Tuti berkedip sesaat. Kami jelaskan situasinya. Tapi dia bilang ada komitmen lain hari ini. Itu tidak mungkin. Dada saya sesak, bukan karena serangan jantung. Dia tidak bekerja hari Kamis. Hari ini hari liburnya. Dia menghabiskan waktu untuk membersihkan rumah, mencuci. Mata perawat itu melembut dengan rasa kasihan yang pernah saya lihat diarahkan pada orang lain, bukan pada saya. Maaf, Pak Bima. Kadang keluarga bereaksi berbeda terhadap keadaan darurat medis. Syok memengaruhi orang dengan cara beragam. Syok, ya? Itu pasti. Rina mungkin sedang di rumah sekarang, terlalu panik untuk mengemudi dengan aman. Dia selalu takut dengan rumah sakit sejak ibunya meninggal di salah satunya 3 tahun lalu. Mungkin dia sedang menelepon Dedi, memintanya mengantar ke sini. Mungkin dia hanya takut. Boleh saya? Saya menunjuk lemah ke meja samping. Boleh saya ambil ponsel saya? Tuti ragu, lalu meraih ke dalam laci. Hanya beberapa menit. Anda benar-benar perlu istirahat. Ponsel terasa lebih berat dari biasanya di tangan saya. Atau mungkin tangan saya yang lemah. Layar menunjukkan 17 panggilan tak terjawab dari kantor. 4 dari teman saya Surya, tapi tidak ada dari Rina. Bahkan tidak ada pesan menanyakan apakah saya baik-baik saja. Nomor yang kami hubungi benar, kan? Tuti berdiri, bersiap pergi. Yang tercantum sebagai kontak darurat. Ya. Saya menatap foto kontak Rina. Dia tertawa di Natal lalu, mengenakan sweater merah yang saya belikan. Itu pasti nomornya. Tuti berhenti di pintu. Saya akan kembali memeriksa dalam 1 jam. Cobalah istirahat, Pak Bima. Tubuh Anda butuh waktu untuk pulih. Pintu tertutup dengan klik lembut, meninggalkan saya sendirian dengan bip mesin yang stabil dan rasa hampa yang tidak ada hubungannya dengan jantung saya yang rusak. Saya melihat ponsel lagi, ibu jari melayang di atas nama Rina. Dia selalu menjawab pada dering kedua. Selalu. Mungkin rumah sakit salah menghubungi nomor.
Mungkin ada kesalahan di sistem mereka. Saya menekan panggil. Jari saya sedikit gemetar saat menyentuh nama Rina di layar. Selang infus menarik lengan saya saat saya bergeser. Pengingat tajam di mana saya berada dan mengapa. Dering 1, dering 2. Biasanya dia sudah menjawab sekarang, dengan ceria. Hai, ayah, yang bisa mencerahkan hari terburuk saya. Dering 3, 4, 5. Panggilan masuk ke voicemail. Suaranya yang direkam beberapa bulan lalu terdengar jauh. Anda telah menghubungi Rina. Tinggalkan pesan dan saya akan menghubungi kembali. Rina, ini ayah. Suara saya lebih stabil dari yang saya rasakan. Aku di rumah sakit, Masyarakat Bandung, kamar 247. Dokter bilang aku serangan jantung. Tolong hubungi aku segera setelah dapat ini. Saya menutup telepon dan langsung menekan lagi. Hasil sama. Voicemail. Kali ini, saya tidak meninggalkan pesan. Sebaliknya, saya membuka pesan teks. Jari-jari bergerak canggung di layar. Infus membuat segalanya kikuk dan dada saya nyeri setiap gerakan. Serangan jantung. Di rumah sakit, tolong hubungi. Terkirim. Tanda centang kecil muncul, mengonfirmasi pengiriman. Saya menatapnya, menunggu 3 titik yang menunjukkan dia sedang mengetik balasan. Tidak ada. Mungkin ponselnya dalam mode senyap. Kamis adalah hari bersih-bersih. Dia selalu bilang penyedot debu terlalu berisik untuk mendengar apapun. Mungkin dia sedang di lantai atas, airboot menyala, menggosok kamar mandi sambil mendengarkan podcast kriminal yang dia sukai. Dia akan menemukan pesan nanti, mungkin dalam 1 atau 2 jam, lalu panik dan buru-buru ke sini. Tapi Rina tidak pernah mematikan ponselnya di siang hari. Bagaimana jika ada darurat denganmu, ayah? Katanya bulan lalu saat saya menyarankan dia istirahat dari notifikasi terus-menerus. Saya mengetik pesan lain. Tolong balas. Takut. Kata takut terlihat kecil dan menyedihkan di layar. Tapi itu jujur. Saya tetap mengirimnya. Menit-menit berlalu lambat. Saya memeriksa status pesan. Terkirim, tapi belum dibaca. Bagaimana mungkin? Rina memeriksa ponselnya terus-menerus. Dedi selalu mengeluh soal itu. Bilang dia kecanduan media sosial dan tidak bisa meletakkan ponsel selama 5 menit. Dada saya kembali sesak dan bip monitor semakin cepat. Saya memaksa diri bernapas pelan. Seperti yang diajarkan kardiologis bertahun-tahun lalu saat ketakutan pertama saya. Hanya kecemasan, normal setelah serangan jantung. Saya menggulir kontak mencari seseorang untuk dihubungi. Surya akan datang, tapi dia mungkin sedang di acara pameran properti. Tetangga saya Yuliana akan ada di sini dalam 10 menit jika saya minta. Tapi dia pasti ingin tahu mengapa putri saya sendiri tidak ada di sini lebih dulu. Mungkin saya bisa menghubungi Dedi langsung. Dia mungkin tahu di mana Rina. Mungkin punya penjelasan yang lebih baik. Tapi sesuatu menghentikan saya. Jika Rina tidak menjawab panggilan saya, pasti ada alasan, dan bertanya pada suaminya tentang keberadaannya terasa seperti melanggar garis tak terlihat. Saya membuka Facebook sebagai gantinya. Rina memposting segalanya di sana. Apa yang dia makan untuk sarapan, foto kucing mereka, keluhan tentang cuaca. Jika dia sedang menghadapi krisis yang membuatnya tidak bisa menjawab telepon, dia mungkin akan mempostingnya. Postingan terakhirnya dari Selasa, foto lasakna buatan sendiri dengan keterangan, mencoba resep baru. 37 suka, termasuk 1 dari saya. Tidak ada sejak itu. Tidak ada postingan tentang darurat. Tidak ada pembaruan status tentang sibuk atau masalah ponsel. Profilnya terlihat seperti biasa, kecuali keheningan mencolok selama 2 hari terakhir. Saya beralih ke profil Dedi. Sesuatu yang jarang saya lakukan. Postingannya biasanya meme sarkastik atau keluhan tentang klien. Tapi mungkin dia membagikan sesuatu yang menjelaskan mengapa Rina tidak bisa ke rumah sakit. Postingan terbarunya dari 2 jam lalu. Cap waktu pada postingan Dedi membuat darah saya membeku. Pukul 13.47, tepat saat saya dilarikan ke rumah sakit,
Saat para medis memasukkan saya ke ambulans sementara rekan kerja menonton dari parkiran kantor. Foto menunjukkan 2 gelas koktail di meja dapur mereka. Minuman mewah dengan payung kecil. Jenis yang dipesan Rina saat kami keluar untuk ulang tahunnya. Es batu menangkap cahaya sore yang masuk melalui jendela mereka. Keterangan berbunyi, akhirnya, sehari tanpa raja drama. Saya menatap layar sampai mata saya berair. Membacanya lagi. Mengambil tangkapan layar dengan jari gemetar, meski tidak yakin mengapa. Raja drama. Mereka pasti membicarakan saya. Siapa lagi yang mereka maksud? Rina tidak pernah menyebut orang dramatis lain dalam hidup mereka. Teman-temannya semua ibu pinggiran kota yang mengeluh tentang distrik sekolah dan berbagi resep. Cap waktu tidak bohong. Diposting pada pukul 13.47 saat saya dimasukkan ke ambulans. Saat jantung saya benar-benar berhenti berdetak selama 37 detik. Menurut para medis yang memberi pengarahan kepada tim ruang gawat darurat. Saat saya sekarat, putri dan menantu saya sedang membuat koktail dan merayakan ketidakhadiran saya. Saya menggulir ke bawah untuk melihat siapa yang menyukai postingan itu. Tetangga yang saya bantu dengan pekerjaan halaman. Teman kuliah Rina yang selalu sopan kepada saya di acara keluarga. Orang-orang yang tahu saya ayah Rina. Dan mereka tertawa bersama candaan tentang raja drama. Sudah berapa lama mereka membicarakan saya seperti ini? Berapa banyak percakapan di belakang saya, menggambarkan saya sebagai beban yang harus mereka toleransi. Ponsel tergelincir di telapak tangan saya yang berkeringat. Saya menangkapnya sebelum jatuh, tapi dada saya terbakar sekarang, rasa sakit yang berbeda dari serangan jantung. Ini lebih dalam, menyebar melalui tulang rusuk saya seperti asam. Rumah sakit telah menghubungi Rina, memberitahu dia saya serangan jantung, bahwa saya tidak sadar, bahwa ayahnya mungkin mati, dan dia bilang dia sibuk karena dia tidak sibuk. Dia bebas. Bebas untuk membuat koktail dan memposting lelucon tentang terbebas dari raja drama. Gelas koktail di foto terlihat mahal. Mungkin dibeli dengan uang yang saya pinjamkan untuk belanjaan bulan lalu. Saya menatap postingan itu sampai kata-kata kabur. Sampai matahari sore yang masuk melalui jendela rumah sakit terasa dingin seperti musim dingin. Raja drama. Akhirnya, sehari tanpa raja drama. Monitor di samping tempat tidur saya mencatat detak jantung yang meningkat. Tapi saya hampir tidak mendengar bip peringatannya. Yang bisa saya dengar adalah gema kata-kata yang tidak seharusnya saya lihat. Kebenaran yang tidak dimaksudkan untuk saya ketahui. Mereka tidak datang. Keduanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 68 tahun, saya benar-benar sepenuhnya sendirian. Raja drama. Kata-kata itu bergema di kepala saya seperti diagnosis yang tidak bisa saya singkirkan. Saya meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur rumah sakit. Melihat tangan saya gemetar bukan hanya karena obat. Selang infus bergoyang setiap gerakan. Pengingat plastik betapa rapuhnya segalanya. Kapan terakhir kali Rina menelepon hanya untuk mengecek saya? Bukan soal uang, bukan soal krisis yang membutuhkan perhatian atau dompet saya segera. Hanya untuk bertanya bagaimana kabar saya. Saya tidak ingat. Bip monitor terdengar lebih keras sekarang. Seiring dengan ritme kenangan yang saya terlalu naif untuk hubungkan. 6 bulan lalu, suara Rina di telepon penuh air mata. Ayah, kami ketinggalan sewa. Pemilik rumah bilang kami punya 3 hari atau kami diusir. Aku tahu ini banyak, tapi kamu satu-satunya keluarga yang kami punya. 15 juta rupiah. Saya pergi ke bank sore itu juga. 4 bulan kemudian, panggilan lain. Krisis berbeda. Keputusasaan sama. Dedi mendapat proyek luar biasa, tapi klien tidak akan bayar sampai selesai. Kami bahkan tidak mampu beli bahan makanan. Bisa bantu kami? Hanya sampai uangnya masuk. 8 juta rupiah untuk bahan makanan yang bertahan persis, seperti bahan makanan setiap bulan lainnya. Tenggorokan saya terasa kering. Saya meraih cangkir air di samping tempat tidur, mencatat betapa asingnya plastik di bibir saya. Semuanya di tempat ini asing, steril, dirancang untuk keadaan darurat.
Seperti keadaan darurat yang membawa putri saya ke pintu saya dengan frekuensi meningkat. Kamu mengerti, kan, Ayah? Ibu selalu bilang, keluarga nomor 1. Itu dari 2 bulan lalu. Rina berdiri di dapur saya, matanya merah, satu tangan di meja tempat Susan biasa menggilas adonan pai. Dengan ibu pergi, kita hanya punya satu sama lain. Dia ingin kamu membantu kami. Menggunakan kenangan Susan seperti kartu kredit. Saya memberi mereka 12 juta rupiah kali itu. Berpikir itu yang Susan inginkan. Panggilan terbaru kembali dengan kejelasan menyakitkan. Selasa lalu, hanya 6 hari lalu. Ini sementara, Ayah. Aku janji. Begitu bisnis Dedi benar-benar lepas landas, kami akan bayar semua. Kamu tahu kami bisa dipercaya. Bisa dipercaya, ya? Dalam 3 tahun bantuan sementara, saya tidak melihat 1 rupiah pun kembali. Tapi setiap bulan membawa krisis sementara baru. Alasan baru mengapa kali ini berbeda. Kali ini adalah yang terakhir. Saya menekan telapak tangan ke dahi. Infus sedikit menarik, mengirimkan pengingat tajam ke lengan saya. Berapa kali saya membuat alasan untuk mereka? Berapa banyak tanda bahaya yang saya ket hijau dengan kebutuhan putus asa saya untuk percaya putri saya masih membutuhkan ayahnya untuk sesuatu selain rekening banknya? Pintu terbuka dan Tuti masuk, memeriksa jamnya. Bagaimana kabar kita, Pak Bima? Baik. Saya bilang otomatis. Hanya berpikir. Dia bergerak memeriksa monitor. Kehadirannya entah kenapa nyaman sekaligus jauh. Perawatan profesional dari orang asing, sementara keluarga saya sendiri merayakan krisis medis saya dengan koktail dan lelucon kejam. Putri Anda menelepon meja utama sekitar 1 jam lalu, kata Tuti, mencatat di tabletnya. Tanya tentang jam kunjung. Detak jantung saya melonjak dan monitor mengkhianati saya dengan bip yang meningkat. Apa yang kamu katakan padanya? Bahwa Anda sedang istirahat tapi stabil. Dia tampak lega. Tuti melirik saya dengan mata penuh kasih yang telah menyampaikan terlalu banyak kabar buruk ke terlalu banyak keluarga. Dia mungkin akan berkunjung besok. Besok? Saat dia akan memainkan peran putri yang peduli, mengajukan semua pertanyaan tepat. Mungkin bahkan membawa bunga. Bunga yang mungkin akhirnya saya bayar dengan cara tertentu. Saya memikirkan kaleng kopi di dapur saya, yang saya gunakan untuk menyimpan uang darurat. Apakah dia mengambil sebagian dari itu juga? Kunci cadangan yang saya berikan untuk keadaan darurat, saya bilang. Keadaan darurat medis, bencana rumah tangga, saat dia benar-benar membutuhkan ayahnya, bukan untuk perjalanan belanja sementara saya berjuang untuk hidup. Kesadaran itu menghantam seperti serangan jantung kedua. Saya perlu pulang. Saya perlu melihat apa lagi yang dia ambil. Pelanggaran apa lagi yang terjadi saat saya tidak sadar. Karena jika dia merasa cukup nyaman untuk merayakan rawat inap saya, apa yang dia rasa cukup nyaman untuk curi? Tuti menyelesaikan pemeriksaan dan menuju pintu. Cobalah istirahat, Pak Bima. Besok akan sibuk dengan dokumen pemulangan. Pemulangan. Pulang. Saya menunggu sampai langkah kakinya memudar di lorong, lalu meraih laci tempat mereka menyimpan dompet dan kunci saya. Taksin menurunkan saya di trotoar tepat sebelum pukul 10 keesokan paginya. Rumah saya terlihat sama dari luar. Kusen jendela biru pudar yang sama. Kotak surat yang sedikit miring ke kiri. Retakan di jalan masuk yang sudah lama ingin saya perbaiki. Tapi sesuatu terasa berbeda begitu saya memutar kunci di kuncian. Udara di dalam membawa jejak parfum yang bukan milik saya. Parfum Rina. Barang mahal yang tidak mampu dia beli tapi entah kenapa selalu dipakai. Saya meletakkan kunci di meja lorong, tempat yang sama selama 23 tahun, dan mendengarkan. Rumah terasa kosong sekarang, tapi tidak kosong kemarin. Seseorang telah berada di sini, bergerak di ruang saya, menyentuh barang-barang saya. Ruang tamu terlihat normal pada pandangan pertama. Kursi kulit usang yang sama tempat saya menonton berita malam. Tumpukan jurnal teknik di meja kopi.
Tapi koleksi koin antik yang saya simpan di belakang buku sejarah Perang Dunia Kedua, hilang. Koin langka 3 generasi, termasuk koin 1909 yang diberikan kakek saya saat saya berusia 12 tahun. Kaki saya terasa goyah. Entah karena serangan jantung atau penemuan ini, saya tidak tahu. Saya berjalan ke dapur, menggunakan dinding untuk penyangga. Kaleng kopi ada di rak biasa, tapi 3 inci ke kiri dari tempat saya selalu letakkan. Saya membuka tutupnya dengan jari gemetar. 2 juta rupiah hilang dari 4 juta rupiah yang saya simpan untuk keadaan darurat. Dia mengambil tepat setengah. Mungkin berpikir saya tidak akan menyadari. Atau mungkin dia tidak peduli jika saya menyadari. Saya mengeluarkan ponsel dan memotret posisi kaleng. Lalu satu lagi dari ruang kosong di belakang buku. Bukti? Naluri insinyur untuk mendokumentasikan masalah sebelum menyelesaikannya. Pintu ruang kerja sedikit terbuka. Saya tidak pernah membiarkannya terbuka. Saya mendorongnya dan langsung ke meja, tempat saya menyimpan dokumen penting di laci bawah. Laci tidak sepenuhnya tertutup, detail yang tidak akan saya lewatkan dalam keadaan normal. Di dalam, file saya telah digeledah dengan efisiensi santai seseorang yang tahu persis di mana mencari. Akta kelahiran, polis asuransi, laporan investasi, semuanya ada, tapi terganggu, diperiksa, dievaluasi. Dia sedang mencari sesuatu. Pertanyaannya, apakah dia menemukannya? Jam ayah saya hilang dari meja rias kamar tidur. Omega yang dia pakai setiap hari selama 40 tahun. Yang dia lepas dari pergelangan tangannya dan letakkan di telapak tangan saya sehari sebelum dia meninggal. Jaga ini, nak, dan jaga ibumu. Saya duduk berat di tempat tidur. Kasur berderit di bawah berat badan saya. Jam itu tidak terlalu berharga bagi orang lain. Mungkin 3 juta rupiah di Pegadaian. Tapi bagi saya, itu tak ternilai, tak tergantikan, dan Rina tahu itu. Saya berjalan melalui rumah lagi. Lebih lambat kali ini, mengkatalog apa yang saya lewatkan. Barang-barang kecil, kebanyakan. Pembuka surat perak dari laci barang rongsokan dapur. Pulpen bagus dari meja saya. Kotak perhiasan Susan telah digeledah. Meski sebagian besar isinya masih ada. Rina hanya mengambil yang mudah dijual tanpa pertanyaan. Dia telah metodis, hampir profesional. Ini bukan ambilan putus asa untuk uang cepat. Ini direncanakan, dihitung. Dia punya waktu untuk memikirkan apa yang akan diambil. Apa yang akan segera terlihat hilang dibandingkan yang mungkin tidak disadari selama berminggu-minggu. Saat saya berjuang untuk hidup, terhubung ke mesin di ruangan steril, putri saya sendiri telah berada di rumah saya, mengevaluasi harta saya seperti pencuri. Tidak, seperti penilai, seperti seseorang yang bersiap untuk penjualan warisan. Pikiran itu menghantam dengan kejelasan yang memuakkan. Dia tidak hanya mencuri dari saya. Dia sedang mempersiapkan, mempelajari apa yang saya miliki, berapa nilainya, bagaimana mengaksesnya. Ini bukan lagi soal bantuan keuangan sementara. Ini tentang solusi permanen untuk masalah uangnya. Saya kembali ke dapur dan membuka kaleng lagi. Setengah uang darurat hilang, tapi tidak semuanya. Dia berhati-hati, mengatur diri, menguji seberapa banyak yang bisa diambil tanpa memicu kecurigaan. Tapi saya curiga sekarang. Saya lebih dari curiga. Saya meraih kunci mobil dari pengait di samping pintu garasi. Waktunya berbicara dengan putri saya. Waktu untuk melihat seberapa baik dia bisa berbohong di depan saya saat dia tidak tahu saya sudah menemukan kebenaran. Perjalanan ke Jalan Merdeka akan memakan waktu 20 menit. 20 menit untuk memutuskan ayah seperti apa yang ingin saya jadi saat sampai di sana. Rumah sewa Rina terlihat lebih usang dari yang saya ingat. Halaman depan perlu dipotong, dan tangga teras sedikit melorot di bawah beratnya sendiri. Rumah saya, yang saya lunasi selama 30 tahun, bisa memuat seluruh properti ini di halaman belakangnya. Namun entah bagaimana mereka masih butuh uang saya untuk bertahan. Saya parkir di trotoar dan duduk sejenak. Mesin berdetik saat mendingin. Melalui jendela depan, saya bisa melihat gerakan. Rina berlalu dengan gaun yang terlihat bagus.
Bukan pakaian seseorang yang menghabiskan kemarin dalam krisis karena keadaan darurat medis ayahnya. Pintu depan terbuka sebelum saya sampai. Ayah. Wajah Rina berubah menjadi topeng kepedulian. Begitu sempurna dibuat, itu akan menipu saya kemarin. Ya Tuhan, bagaimana kabarmu? Maaf sekali aku tidak bisa segera ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Aku menelepon beberapa kali. Dia mundur untuk membiarkan saya masuk. Tangannya berkibar ke dadanya dalam gerakan yang saya lihat ribuan kali saat dia ketahuan berbohong saat kecil. Aku bilang ke perawat ponselku rusak kemarin pagi. Aku menjatuhkannya di wastafel dapur. Percaya atau tidak? Ruang tamu sempit tapi bersih. Dilengkapi dengan perabot yang jelas telah melihat hari-hari lebih baik. Bahan desain Dedi tersebar di meja kecil di sudut. Tapi dia tidak terlihat. Kapan tepatnya ponselmu rusak? Saya tetap berdiri di dekat pintu, mencatat bagaimana dia tidak menawarkan saya duduk atau bertanya apakah saya ingin kopi. Sekitar jam 10, kurasa. Aku sedang mencuci piring, ceroboh seperti biasa. Dia tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Kamu tahu bagaimana aku kalau stres soal kamu, ayah. Jadi, kamu tahu aku di rumah sakit, tapi tidak bisa datang karena ponsel rusak. Yah, tidak persis. Rina pindah ke jendela, menyesuaikan tirai tanpa perlu. Perawat menelepon telepon rumah kami. Tahu nggak kami masih punya satu? Aku lupa sama sekali. Tapi saat itu, dia bilang kamu stabil dan istirahat. Aku pikir kamu lebih ingin aku urus hal-hal praktis di sini daripada duduk di kamar rumah sakit khawatir. Saya mengamati wajahnya saat dia berbicara, mencatat rona merah samar di pipinya. Cara matanya tidak benar-benar bertemu dengan saya. Sejak kapan kamu mengurus hal praktis daripada khawatir? Terakhir kali aku sakit dada, kamu ingin panggil ambulans untuk mulas. Itu beda, katanya cepat. Kamu tahu bagaimana kamu kadang melebih-lebihkan situasi, ayah. Aku belajar menilai hal-hal lebih rasional. Melebih-lebihkan. Kata itu lagi, yang sama yang digunakan Dedi dalam postingan perayaannya. Kata yang jelas mereka diskusikan, rencanakan untuk digunakan jika ditanya tentang ketidakhadiran mereka selama krisis saya. Di mana Dedi? Saya tanya. Wawancara kerja di pusat kota. Akhirnya dapat panggilan balik dari firma desain yang kusebut. Dia pindah ke meja dapur tempat saya bisa melihat ponsel baru masih dalam kemasannya. Tanda terima di sampingnya bertanda waktu pagi ini pukul 9.15. Menarik. Ponselnya diduga rusak jam 10 kemarin pagi, tapi dia baru menggantinya pagi ini, dengan nyaman setelah drama rumah sakit berlalu. Ayah, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat pucat. Rina mendekat dengan apa yang tampak seperti kepedulian tulus, tapi saya belajar mempertanyakan semua ekspresinya dalam 24 jam terakhir. Hanya lelah. Operasi jantung menguras tenaga. Tentu saja. Dia menyentuh lengan saya sebentar. Gerakan yang terasa performatif daripada penuh kasih. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat daripada berkeliling mengecek semua orang. Semua orang. Seolah saya biasa mengecek orang setelah kejadian medis besar. Seolah ini bukan pertama kalinya saya melihatnya sejak rumah sakit. Pertama kalinya dia repot-repot menatap saya sejak saya hampir mati. Aku ingin pastikan kamu tidak terlalu khawatir. Saya bilang hati-hati. Aku tahu betapa darurat keluarga mengganggumu. Aku menghargai itu, ayah. Benar-benar. Tapi kamu tahu bagaimana aku dengan rumah sakit. Sejak ibu, dia terhenti, membiarkan implikasi menggantung di antara kami, menggunakan kematian Susan sebagai perisai, seperti dia menggunakannya untuk membenarkan mengambil uang saya. Benar. Saya bilang, "Yah, aku sebaiknya pergi. Biarkan kamu kembali ke harimu." Ekspresi lega melintas di wajahnya, cepat disembunyikan, tapi tak terbantahkan. Dia ingin saya pergi, mungkin sudah memeriksa waktu sejak saya tiba, menghitung berapa lama dia harus mempertahankan penampilan ini. "Hubungi aku jika butuh apa saja," katanya,
mengantar saya ke pintu dengan kecepatan yang tampak tidak perlu. Dan ayah, cobalah jangan terlalu khawatir. Kamu tahu bagaimana stres memengaruhi jantungmu. Saya berhenti di tangga depannya, menoleh ke belakang padanya yang berdiri di ambang pintu. Kemarin, saya akan melihat putri yang penuh kasih peduli pada kesehatan ayahnya. Hari ini, saya melihat sesuatu yang lain sama sekali. Aku akan coba jaga drama seminimal mungkin, saya bilang. Senyumnya goyah sesaat. Apa? Tidak ada, hanya sesuatu yang seseorang katakan. Saya berbalik ke mobil, merasakan matanya di punggung saya sampai saya mendengar pintu depan tertutup dengan klik akhir yang lembut. Saat saya menyetir pergi, saya melihat sekilas dia di kaca spion, sudah mengeluarkan ponsel barunya. Mungkin mengirim pesan ke Dedi bahwa lelaki tua itu telah mempercayai ceritanya, bahwa krisis telah berlalu, tapi krisis baru saja dimulai. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Setiap lampu merah memberi saya waktu untuk memutar ulang penampilan Rina. Saya masuk ke jalan masuk dan duduk di sana beberapa menit. Mesin berdetik saat mendingin, mengamati bayangan sore yang membentang di halaman saya. Dada saya masih nyeri. Entah karena serangan jantung atau sesuatu yang lebih dalam, saya tidak bisa membedakan lagi. Keluar dari mobil membutuhkan lebih banyak usaha dari yang seharusnya. Obat membuat saya merasa terputus dari tubuh saya sendiri, seperti sedang mengoperasikan mesin berat yang tidak sepenuhnya saya pahami. Saya meraba kunci, memori otot membimbing saya ke pintu depan. Bima. Suara Yuliana Sari terdengar dari rumput sempit antara jalan masuk kami. Dia bergegas dari halaman depannya, tempat dia jelas menunggu kepulangan saya. Di usia 50, Yuliana punya energi gelisah yang menjadikannya layanan berita lingkungan tidak resmi. Syukurlah kamu baik-baik saja. Saat aku dengar soal rumah sakit, aku sangat khawatir. Kamu dengar soal itu? Saya berbalik menghadapinya, mencatat kilau antusias di matanya yang selalu muncul saat dia punya informasi untuk dibagikan. Yah, Rina MU sudah memberitahu semua orang tentang serangan jantungmu. Ekspresi Yuliana sedikit berubah, seolah dia memilih kata-kata dengan hati-hati. Dia tampak, yah, tidak sekhawatir seperti yang kuharapkan dari seorang putri. Sesuatu yang dingin mengendap di perut saya. Apa tepatnya yang dia katakan? Oh, sayang, aku mungkin tidak seharusnya mengulang gosip lingkungan, tapi dia melirik sekeliling seolah memeriksa penguping, lalu mendekat. Dia dan suaminya itu bicara soal jantungmu yang gagal, bahwa kamu mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Kunci menggigit telapak tangan saya di mana saya menggenggamnya terlalu erat. Mereka bilang begitu. Tidak dengan kata-kata itu, tapi implikasinya jelas. Dan Bima, suara Yuliana merendah ke bisikan yang menurutnya mungkin pelan. Mereka bahkan membahas apa yang akan mereka lakukan dengan rumah indah ini saat mewarisinya, merencanakan perubahan, bicara soal menjualnya untuk nilai tanah. Dunia seolah miring sedikit. Saya meraih dan memegang kerangka pintu mobil, menstabilkan diri terhadap lebih dari sekadar kelemahan fisik. Kapan kamu dengar ini? Kemarin pagi, sebenarnya. Aku sedang mengambil surat saat mereka lewat, berjalan seperti biasa di lingkungan ini. Kamu tahu bagaimana mereka suka melihat rumah-rumah bagus. Mereka bicara soal luas ruangan dan nilai properti seperti sudah mengukur untuk perabot. Kemarin pagi, saat saya tidak sadar di ranjang rumah sakit berjuang untuk hidup, putri dan menantu saya sedang berjalan-jalan inventaris di lingkungan saya, merencanakan penjualan warisan saya. Saya harap saya tidak membuatmu kesal, Yuliana melanjutkan, jelas menyadari ada yang salah dengan ekspresi saya. Aku hanya berpikir itu waktu yang aneh. Kamu tahu, kebanyakan anak akan fokus pada pemulihan orang tua mereka, bukan, yah, hal lain. Tidak, saya menghargai kamu memberitahu saya. Kata-kata terasa seperti dari mulut orang lain. Saya sebaiknya masuk dan istirahat. Tentu saja, kamu terlihat lelah, kasihan. Beritahu saya jika butuh apa saja. Bahan makanan, antar ke janji dokter, apa saja. Dia menepuk lengan saya dengan kebaikan tulus.
Sama sekali tidak menyadari bahwa dia baru saja memberikan pukulan terakhir pada apa yang tersisa dari hubungan saya dengan putri saya. Saya berhasil melambai selamat tinggal dan berjalan ke pintu depan tanpa tersandung. Di belakang saya mendengar langkah kaki Yuliana kembali ke halamannya. Mungkin sudah menyusun cerita yang akan dia ceritakan pada korban berikutnya tentang betapa pucat dan terguncangnya Bima Santoso saat dia berbagi berita lingkungan. Kunci berputar mudah di kuncian. Tapi segala sesuatu di luar tindakan sederhana itu terasa sangat rumit. Saya melangkah ke rumah saya. Rumah yang sudah diparcel oleh Rina dan Dedi dalam pikiran mereka. Rumah yang mereka bicarakan untuk dijual sebelum tubuh saya bahkan dingin. Dan menutup pintu di belakang saya. Untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, saya benar-benar sendirian dengan gambaran lengkap pengkhianatan putri saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 68 tahun, saya tahu persis apa yang harus dilakukan. Pada pukul 8 malam itu, saya bergerak melalui rumah seperti hantu yang menghantui hidupnya sendiri. Roti. Lapis di meja dapur saya sudah melempem. Tapi saya tidak bisa memunculkan minat pada makanan. Setiap ruangan menyimpan bukti pengorbanan yang saya buat, cinta yang saya berikan, kepercayaan yang telah dieksploitasi dan dikhianati secara sistematis. Potret Susan tersenyum dari perapian. Ekspresi lembut yang sama yang menghibur saya melalui 3 tahun kehilangan. Apa yang akan dia pikirkan tentang putri kita sekarang? Apa yang akan dia katakan tentang wanita yang telah menjadi Rina? Atau mungkin selalu begitu di bawah permukaan? Saya ingat kata-kata Susan dari hari pernikahan Rina. Dia cantik, bukan? Tapi Bima, janji padaku kamu akan hati-hati. Kadang aku khawatir dia melihat kebaikan sebagai kelemahan, kemurahan hati sebagai kebodohan. Saya menertawakannya saat itu. Susan hanya sedang protektif. Mungkin sedikit cemburu karena berbagi putri kita dengan Dedi. Tapi Susan telah melihat sesuatu yang saya lewatkan. Kedinginan mendasar yang saya jelaskan sebagai kemandirian, kekuatan, pemikiran modern, biaya kuliah yang saya bayar saat rekening pensiun saya terpukul terbesar, biaya pernikahan saat Susan sudah sakit dan tagihan medis menumpuk, aliran darurat tanpa akhir yang membutuhkan intervensi keuangan segera. Setiap kali Rina membuatnya tampak seperti saya adalah pahlawan, penyelamat, ayah tak tergantikan yang selalu membantu. Tapi saya sama sekali tidak tak tergantikan. Saya hanya berguna. ATM berjalan dengan teriak sentimental dan jantung lemah. Bergerak ke jendela, saya menatap ke arah Jalan Merdeka, meski saya tidak bisa melihat rumah sewa Rina dari sini. Dia mungkin ada di sana sekarang, mungkin sedang menelepon Dedi, membahas betapa curiganya saya selama percakapan kami. Apakah mereka khawatir saya sudah tahu sesuatu? Atau mereka menganggap saya masih orang bodoh naif yang telah membiayai hidup mereka selama bertahun-tahun? Gosip lingkungan yang dibagikan Yuliana diputar ulang di pikiran saya, merencanakan perubahan pada rumah saya, membahas nilai properti, menyebut jantung saya tikar lemah, dan memperdebatkan kapan, bukan jika, itu akan benar-benar gagal. Mereka tidak hanya menunggu saya mati. Mereka mengandalkannya, merencanakannya, bergantung padanya untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka secara permanen. Saya berjalan ke ruang kerja dan mengeluarkan lemari arsip tempat saya menyimpan dokumen penting, akta rumah, polis asuransi, laporan investasi, semua kertas yang mewakili seumur hidup bekerja, menabung, dan merencanakan dengan hati-hati. Semua aset yang Rina asumsikan akan mengalir kepadanya seperti warisan yang tak terelakkan. Tapi warisan membutuhkan kematian. Dan meskipun apa yang mungkin diharapkan putri dan menantu saya belum mati. Duduk kembali di kursi kulit saya merasakan sesuatu bergeser di dalam dada saya. Bukan rasa sakit fisik kali ini, tapi sesuatu yang lebih keras dan lebih dingin. Mengendap di tempat yang dulu dihuni oleh kepercayaan dan cinta. Jika Rina bisa praktis tentang kematian saya bisa praktis tentang hidup saya. Dia telah mengajari saya aturan permainan baru yang kami mainkan. Uang lebih penting dari cinta. Perencanaan lebih penting dari duka. Kepentingan diri mengalahkan kesetiaan keluarga setiap saat. Baiklah, saya cepat belajar, terutama ketika pelajaran melibatkan masalah teknik. Dan ini akhirnya adalah masalah teknik. Bagaimana mendistribusikan kembali sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Hasil yang diinginkan adalah keadilan. Sumber dayanya adalah semua yang telah saya kerjakan, semua yang saya simpan, semua yang Rina asumsikan akan menjadi miliknya untuk diwarisi. Di luar, malam telah turun sepenuhnya. Rumah terasa berbeda sekarang, kurang seperti rumah dan lebih seperti alat. Alat paling berharga dalam arsenal saya untuk mengajari putri saya bahwa beberapa asumsi datang dengan harga. Saya mengeluarkan buku alamat, jenis kuno, dengan entry tulisan tangan dan nomor telepon yang pudar. Informasi Surya Hartono ada tepat di tempat saya menulisnya 15 tahun lalu, lengkap dengan nomor rumah dan kantornya. Besok pagi, saya akan membuat panggilan yang akan mengubah segalanya. Malam ini, saya akan tidur lebih nyenyak dari yang saya alami selama bertahun-tahun. Tahu bahwa untuk sekali dalam hubungan ini, saya yang akan menetapkan syarat. Rina ingin merencanakan pemakaman saya. Sebaliknya, dia akan menghadiri pemakaman masa depan keuangannya. Pagi Minggu datang dengan kejelasan tak terduga. Saya tidur 7 jam penuh. Lebih dari yang saya kelola sejak Susan meninggal. Tidak ada mimpi cemas. Tidak ada nyeri dada di tengah malam. Hanya tidur nyenyak dan penuh istirahat dari seorang pria yang akhirnya berhenti melawan kebenaran. Kopi terasa lebih enak dari hari-hari sebelumnya. Bahkan tindakan sederhana mengolesi mentega pada roti panggang terasa penuh tujuan daripada mekanis. Saya menjalani rutinitas pagi dengan efisiensi terfokus dari seseorang yang bersiap untuk pertemuan penting. Karena itulah yang saya lakukan. Kartu nama Surya Hartono berdiri di dekat mangkuk gula tempat saya letakkan tadi malam. Dia telah meminta saya menjual rumah ini selama hampir 1 dekade, selalu dengan argumen yang sama. Terlalu banyak ruang untuk satu orang, terlalu banyak perawatan, terlalu banyak ekuitas yang tidak aktif ketika saya bisa liquid dan mobile. Saya selalu bilang tidak, tentu saja. Ini adalah rumah tempat Susan dan saya membangun hidup bersama, tempat Rina mengambil langkah pertamanya, tempat pagi Natal bergema dengan tawa dan kertas pembungkus. Kamu tidak menjual kenangan, tapi kenangan tidak membayar koktail Rina saat saya berjuang untuk hidup. Kenangan tidak mendanai perjalanan belanja mereka melalui lingkungan saya, menghitung nilai properti. Kenangan tidak melindungi saya dari keserakahan putri saya sendiri. Tepat pukul 9, saya menekan nomor rumah Surya. Kediaman Hartono. Suaranya jelas, profesional, bahkan di pagi Minggu. Surya. Ini Bima Santoso. Saya harap tidak terlalu pagi. Bima. Kehangatan di suaranya langsung dan tulus. Tidak pernah terlalu pagi untuk teman lama. Bagaimana kabarmu? Saya pulih dengan baik. Terima kasih. Sebenarnya, itu bagian dari alasan saya menelepon. Saya menarik napas stabil. Ingat bagaimana kamu bilang saya harus menjual rumah ini? Jeda. Lalu, selama sekitar 10 tahun, ya. Apakah kamu akhirnya siap mendengar akal sehat dan mengecilkan? Seperti itu. Seberapa cepat kamu bisa bergerak untuk penjualan jika saya serius? Di pasar ini, Bima, saya bisa punya 3 keluarga yang menawar satu sama lain pada hari Selasa. Lingkunganmu emas sekarang. Profesional muda pindah dari pusat kota, keluarga yang ingin area mapan dengan karakter. Antusiasmenya meningkat setiap kata. Tapi kamu yakin soal ini? Ini keputusan besar. Saya yakin saya butuh uang tunai. Surya, seberapa cepat kamu bisa membuat itu terjadi? Penjualan tunai? Tergantung pada pembeli. Tapi saya kenal investor yang bisa menutup dalam seminggu jika propertinya bersih, yang jelas milikmu. Saya sudah melihat kamu merawat tempat itu seperti museum selama puluhan tahun. Dia berhenti, dan saya hampir bisa mendengarnya beralih ke mode bisnis. Jadwal seperti apa yang kita bicarakan di sini? 1 minggu, mungkin kurang, jika memungkinkan. Bima, apa yang mendesak? Jika boleh tanya, biasanya ketika seseorang ingin menjual rumah keluarga secepat itu, katakan saja saya punya beberapa wahyu tentang prioritas keluarga akhir-akhir ini. Saya ingin memastikan aset saya pergi ke tempat yang paling bermanfaat selagi saya masih hidup untuk melihatnya terjadi. Ah,
Nada Surya menunjukkan dia mengerti lebih dari yang saya katakan. Yah, kamu tidak akan mendapat argumen dari saya tentang filosofi itu. Dan sejujurnya, kamu duduk di tambang emas. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, kayu keras asli yang indah, lan sekap yang matang. Di pasar ini, kita bicara uang serius. Seberapa serius? Perkiraan 4 miliar rupiah. Mungkin 4,5 miliar rupiah jika kita dapat perang penawaran. Tanahnya saja hampir setengah dari nilai itu. Pengembang sedang menyambar properti di daerahmu. 4 miliar rupiah. Lebih dari cukup untuk menghilang sepenuhnya. Untuk memulai lagi di tempat yang tidak akan pernah terpikir oleh Rina. Lebih dari cukup untuk memastikan rencana warisannya menjadi akademis daripada praktis. Kapan kita bisa mulai? Saya tanya. Saya bisa ke sana sore ini dengan dokumen. Kami akan butuh foto, penilaian profesional, mungkin beberapa rekomendasi pementasan kecil. Tapi Bima, begitu kita daftarkan ini, tidak ada jalan kembali. Pasar bergerak cepat. Saya mengandalkannya. Baiklah, kalau begitu. Ini menarik, teman. Kamu akan suka kebebasan yang datang dengan melepaskan semua tanggung jawab itu. Kamu pikir pindah kemana? Saya melihat sekeliling dapur saya, ke jendela tempat saya melihat Susan merawat tamannya, ke sudut sarapan tempat Rina biasa makan sereal sebelum sekolah. Dalam seminggu, semua itu tidak akan lagi milik saya. Dalam seminggu, warisan Rina akan menguap seperti kabut pagi. Saya belum memutuskan, saya bilang. Tapi cukup jauh untuk memulai baru. Sempurna. Saya akan bertemu kamu jam 2 tepat. Dan Bima, kamu melakukan hal yang benar. Hidup terlalu singkat untuk terikat pada properti ketika kamu bisa di luar sana menjalaninya. Setelah saya menutup telepon, saya duduk diam beberapa menit, mendengarkan rumah yang mengendap di sekitar saya. Di suatu tempat di kota, Rina mungkin sedang merencanakan harinya. Mungkin berdiskusi dengan Dedi berapa lama mereka harus menunggu untuk mendapatkan rejeki nomplok mereka. Mungkin menghitung pembayaran bulanan atas utang yang mereka kumpulkan dengan antisipasi kematian saya. Mereka akan belajar bahwa antisipasi dan realitas adalah 2 hal yang sangat berbeda. Pukul 2, rumah saya resmi masuk pasar. Akhir pekan depan, itu akan milik orang lain sepenuhnya. Dan saat itu, saya akan pergi. Bukan mati. Seperti yang diharapkan putri saya, tapi bebas dengan cara yang belum saya alami sejak saya pertama kali memutuskan bahwa menjadi ayah yang baik berarti menjadi yang bodoh. Telepon berdering di tangan saya, mengejutkan saya kembali ke masa kini. Nama Rina muncul di layar. Saya biarkan berdering. Pekan yang mengikuti panggilan saya ke Surya bergerak dengan presisi mesin yang dirancang dengan baik. Senin membawa penandatanganan dokumen di kantornya. Selasa melihat pameran pertama, dan pada Rabu kami punya pembeli serius. Keluarga Santoso, Wawan dan Lilis, dengan putri mereka yang berusia 4 tahun, Emma, jatuh cinta pada rumah itu begitu mereka melangkah masuk. Pak Bima, rumah ini dirawat dengan sangat baik, kata Wawan, mengusap tangannya di sepanjang cetakan mahkota asli di ruang tamu. Istrinya sudah di dapur, membuka lemari dan mengagumi ubin antik yang dipilih Susan 20 tahun lalu. Kamu bisa tahu ini benar-benar dicintai, tambah Lilis, mengintip ke halaman belakang, tempat Emma sudah berputar-putar di rumput. Emma akan punya banyak ruang untuk bermain di sini. Ruang untuk ayunan, mungkin taman. Saya melihat gadis kecil itu melalui jendela, mengingat saat Rina seusianya, saat dia bermain di halaman yang sama dengan kegembiraan polos yang sama, sebelum uang menjadi lebih penting dari cinta, sebelum manipulasi menjadi sifat kedua. Lingkungan ini sempurna untuk keluarga, saya bilang pada mereka. Sekolah bagus, jalanan sepi, tetangga yang benar-benar peduli satu sama lain. Inspeksi pada Kamis mengungkapkan masalah kecil. Kusen longgar, beberapa strip cuaca yang perlu diganti, tidak ada yang akan memperlambat proses. Pada Jumat, kami duduk di kantor pengacara penutup, menandatangani kertas yang akan mentransfer kepemilikan rumah keluarga saya ke orang-orang yang pantas mendapatkannya. Surya menangani detail teknis dengan efisiensi biasanya,
Tapi saya menangkapnya mengamati saya dengan perhatian selama momen-momen yang lebih emosional. Saat pengacara menggeser cek kasir di atas meja, 4,35 miliar rupiah, lebih dari yang pernah saya bayangkan nilai rumah ini, tangan saya stabil saat menerimanya. Saya belum pernah melihat penjualan berjalan semulus ini, gumam Surya saat kami mengumpulkan kertas. Kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini? Saya belum pernah lebih yakin pada apapun dalam hidup saya. Upacara kunci berlangsung di teras depan dengan Emma menari di sekitar kaki orang tuanya sementara saya menyerahkan kunci rumah. Gerakan sederhana, logam berpindah tangan, tapi itu mewakili transformasi lengkap hidup saya. Kami akan merawatnya dengan baik, janji Lilis, menerima kunci dengan kedua tangan seperti terbuat dari kristal. Saya tahu kalian akan melakukannya, saya bilang, dan benar-benar bermaksud. Rumah ini layak mendengar tawa anak-anak lagi. Kemudian, setelah keluarga Santoso pergi untuk mulai merencanakan kepindahan mereka, saya berdiri sendirian di trotoar, menatap rumah yang bukan lagi milik saya. Matahari sore menangkap jendela dengan tepat, membuatnya bersinar seperti ember hangat. Susan akan memahami keputusan ini. Dia selalu bilang bahwa rumah dimaksudkan untuk hidup, bukan hanya ada. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari hotel tempat saya menginap. Kamar dikonfirmasi untuk seminggu lagi sementara Anda menyelesaikan rencana relokasi. Sempurna. Saat Rina mengetahui apa yang terjadi, saya sudah lama pergi. Saat dia menyadari warisannya telah menguap, saya sudah akan membangun hidup baru di tempat yang tidak akan pernah dia pikirkan. Saya masuk mobil yang sama yang saya kendarai ke rumah sakit 8 hari lalu sebagai ayah naif yang mempercayai cinta putrinya. Pria yang menyetir menjauh dari Jalan Merdeka adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang belajar bahwa kadang-kadang satu-satunya cara untuk memenangkan permainan adalah dengan mengubah aturan sepenuhnya. Di kaca spion, saya melihat mobil keluarga Santoso menepi ke rumah baru mereka. Wajah bersemangat Emma menempel di jendela. Masa depan milik keluarga seperti mereka, jujur, penuh harapan, benar-benar peduli satu sama lain. Masa lalu, dengan semua kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan yang dihitung, milik orang lain sekarang. Pagi Minggu tiba dengan kejelasan tak biasa, langit cerah yang membuat segalanya terlihat lebih tajam dari biasanya. Saya sedang menyelesaikan kopi di kamar hotel ketika telepon berdering. Nama Rina di layar membuat saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam lebih dari seminggu. Ayah. Suaranya tegang, terkontrol, berbahaya. Kita perlu bicara sekarang. Selamat pagi juga, sayang. Bagaimana aku bisa membantu? Jangan main-main denganku. Aku baru lewat rumah. Ada orang asing di halaman kita, ayah. Orang asing dengan truk pindahan dan mainan anak-anak. Apa yang kamu lakukan? Aku menjualnya kemarin, sebenarnya. Keluarga yang menyenangkan, keluarga Santoso. Mereka akan merawatnya jauh lebih baik daripada kamu menjual rumah kita tanpa memberitahu saya, tanpa mendiskusikannya dengan keluarga. Suaranya menanjak menuju histeria, setiap kata lebih tajam dari yang sebelumnya. Rumahku, Rina. Nama saya ada di akta. Dan ya, saya menjualnya dengan harga jauh lebih banyak dari yang saya harapkan, berkat pasar. Temui aku di sana sekarang. Kita akan memperbaiki ini. 20 menit kemudian, saya parkir di seberang jalan dari rumah saya dulu dan menyaksikan adegan itu terungkap. Rina ada di halaman depan, bergerak dengan panik pada Wawan Santoso, sementara istrinya memegang Emma dengan protektif di belakangnya. Bahkan dari kejauhan, saya bisa melihat kebingungan di wajah mereka. Cara mereka terus melihat ke rumah baru mereka seolah mempertanyakan hak mereka sendiri untuk berada di sana. Saya menyeberang jalan dengan langkah terukur. Detak jantung saya stabil untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Rina. Suara saya memotong ocehannya. Mundur dari orang-orang baik ini. Dia berbalik ke arah saya. Dan saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya di wajah putri saya. Kemarahan murni bercampur dengan ketakutan sejati. Ayah, katakan pada mereka ini kesalahan.
Katakan pada mereka kamu tidak kompeten untuk membuat keputusan ini. Katakan, Pak Bima. Wawan melangkah maju, lengannya melingkari bahu istrinya. Apa ada masalah yang harus kami ketahui? Tidak ada masalah sama sekali. Saya bilang tenang. Hanya perselisihan keluarga. Putri saya sepertinya lupa bahwa anak-anak tidak mewarisi properti sampai orang tua mereka benar-benar mati. Wajah Rina memucat. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami punya rencana. Kami mengandalkan pada kematianku. Ya, saya dengar soal rencanamu. Yuliana menyebutkan bagaimana kamu dan Dedi membahas garis waktu saya dengan tetangga. Sesuatu tentang tiker lemah saya dan nilai properti. Dia membuka mulut, lalu menutupnya. Perhitungan terlihat di matanya saat dia mencoba menemukan sudut serangan baru. Kami masuk, kata Lilis Santoso pelan pada suaminya. Emma, ayo, sayang. Mereka menghilang melalui pintu depan yang kemarin pagi masih milik saya, meninggalkan saya dan Rina sendirian di trotoar. Kamu tidak mengerti tekanan yang kami hadapi, dia mulai, tapi saya mengangkat tangan. Berhenti, cukup. Saya menatap wanita yang berbagi darah saya, yang pernah menjadi kebahagiaan terbesar saya, yang secara sistematis mengkhianati setiap kebaikan yang pernah saya tunjukkan padanya. Saya melihat postingan Dedi, Rina. Saat saya di rumah sakit berjuang untuk hidup, dia merayakan sehari tanpa raja drama. Kamu bilang ke rumah sakit kamu terlalu sibuk untuk datang, terlalu sibuk untuk mengecek ayahmu yang sekarat. Mulutnya bekerja tanpa suara sesaat. Kamu memutarbalikkan segalanya. Kamu sedang dramatis. Saya tersenyum dan dia tersentak. Sepertinya itu kata favoritmu untukku akhir-akhir ini. Nah, ini drama untukmu. Aku hidup. Aku sehat. Dan aku tidak menunggu garis waktu warisanmu lagi. Kamu tidak bisa memotong kami. Aku putrimu. Kamu memotong dirimu sendiri saat kamu memutuskan kematianku lebih berharga daripada hidupku. Saya berbalik ke mobil, lalu berhenti. Oh, dan Rina, lain kali kamu merencanakan pemakaman seseorang, pastikan mereka benar-benar mati dulu. Dia berdiri di trotoar yang bukan lagi miliknya, di depan rumah yang tidak akan pernah menjadi miliknya, terlihat lebih kecil dan lebih tak berdaya dari yang pernah saya lihat. Tidak ada lagi manipulasi. Tidak ada lagi air mata buaya, tidak ada lagi pemerasan emosional menggunakan kenangan ibunya, hanya wanita serakah yang mempertaruhkan segalanya pada kelemahan ayahnya dan kalah. Saya menyetir pergi tanpa menoleh, meninggalkannya untuk menjelaskan pada Dedi bagaimana rencana warisan yang sangat mudah mereka lenyapkan di bawah sinar matahari musim semi. 3 bulan kemudian, saya duduk di apartemen saya di Surabaya, menatap sungai berantas mengalir di luar jendela, kopi mendingin di tangan saya, saat saya mempertimbangkan liku-liku aneh yang bisa diambil hidup. Tempat ini lebih kecil dari rumah lama saya, tapi jauh lebih damai, modern, efisien. Milik saya karena pilihan daripada karena kebetulan pernikahan dan kebapakan. Kalender di meja dapur saya menunjukkan 15 Juni. Ulang tahun Rina yang ke-36. Saya menjaga tradisi ini selama 36 tahun, meneleponnya setiap pagi ulang tahun, biasanya untuk mengatur makan malam atau pertukaran hadiah. Tahun ini terasa berbeda. Tahun ini panggilan itu tentang menjaga batasan daripada mengungkapkan cinta. Dia menjawab pada dering keempat. Halo, ayah. Suaranya hati-hati netral, sopan secara profesional. Kami berbicara 2 kali sejak penjualan rumah. Sekali saat dia mencoba membawa Dedi untuk membuat saya merasa bersalah melakukan hal yang benar. Dan sekali saat dia menelepon menangis tentang perjuangan keuangan mereka. Kedua percakapan itu singkat. Selamat ulang tahun, Rina. Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Jeda. Lalu, kami baik-baik saja. Tidak berkat kamu. Saya senang mendengar kamu baik-baik saja. Saya benar-benar bermaksud. Saya tidak akan lama menahanmu. Aku tahu kamu sibuk, ayah. Dia mulai mengatakan sesuatu, lalu sepertinya berpikir ulang. Itu saja.
Saya melihat sekeliling apartemen saya, pada buku-buku yang saya baca untuk kesenangan bukan kebutuhan, pada peralatan memancing yang saya beli untuk perjalanan akhir pekan ke danau, pada ketiadaan foto keluarga yang dulu memenuhi setiap permukaan. Kedamaian terlihat berbeda dari yang saya harapkan, tapi terasa sangat tepat. Satu hal lagi, saya bilang, cobalah jangan terlalu dramatis, sayang. Keheningan terbentang di saluran selama hampir 10 detik. Lalu dia menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal. Saya meletakkan ponsel dan kembali ke kopi saya, yang entah bagaimana tetap lebih hangat dari yang diharapkan. Melalui jendela, sebuah keluarga muda berjalan di sepanjang jalur tepi sungai, orang tua mendorong kereta bayi, anak yang lebih besar berlari di depan dengan layang-layang. Mereka terlihat bahagia dengan cara yang tidak rumit yang tidak pernah berhasil saya dan Rina capai. Raja drama telah turun tahta, pikir saya, menonton layang-layang menangkap angin dan melambung lebih tinggi. Panjang umur raja yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam 68 tahun, saya berada tepat di tempat yang saya pilih, dengan orang-orang yang saya pilih ada dalam hidup saya. Warisan yang direncanakan Rina telah lenyap. Tapi dia tanpa sadar memberi saya sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengetahuan bahwa saya tidak perlu menjadi korban siapapun. Bahkan putri saya sendiri. Saya mengambil koran dan beralih ke teka-teki silang, bersenandung pelan pada diri sendiri. Di luar, sungai terus mengalir menuju apa yang datang berikutnya, membawa pergi segala sesuatu yang tidak lagi melayani perjalanan. Kadang-kadang satu-satunya cara untuk menyelamatkan hubungan adalah dengan mengakhirinya. Kadang-kadang hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada seseorang adalah kesempatan untuk berhasil atau gagal dengan jasa mereka sendiri. Dan kadang-kadang, jika kamu sangat beruntung, kamu menemukan bahwa hidup yang kamu pikir berakhir sebenarnya baru saja dimulai. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.